إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إن الله وملائكته
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Doa Ismail. Baik, nanti doanya di ujung. Tes. Halaman 3. Gak bawa ya? Disimak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum doa kita lanjutkan kajian kita di kitab Sulamut Taufik di halaman 3 ya. Ada ya masya Allah kana wa ma lam yasa lam yakun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata yang mengarang kitab ini, masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini masih menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari penjabaran dua kalimat syahadah, wabil khusus syahadah yang pertama yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jumat yang lalu dijelaskan bahwa sifat Allah itu berbuat tanpa ada yang memaksa. Al-fa'alu lima yurid. Allah itu berbuat tanpa dipaksa. Artinya sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam doa kita. Doa bukan berarti kemudian kita doa malam ini besoknya dikabul, atau kemudian kita sholat hajat, hajat kita langsung terrealisasi, atau mungkin tahajud. Tetap semuanya itu fa'alnya Allah. Fa'al itu perbuatannya Allah. Al-fa'alu lima yurid. Oleh karenanya orang yang sudah memahami akidah, doa itu ya ibadah. Sholat itu adalah ibadah. Duha itu adalah ibadah tanpa ada kaitan lagi ke rizki gitu kan. Duha katanya buat rizki ya. Jadi orang yang sudah benar-benar ibadah ya udah ibadah aja. Nabi melakukan duha ya ikut sebagai sunnahnya. Nabi tahajud ya tahajud kita. Nah tapi bagi yang awal-awal itu nggak salah juga sih tahajud dulu ya. Rajin duha supaya rezekinya lancar ya nggak salah juga. Karena memang keterangannya juga begitu. Rajin tahajud kan ayat juga yang menyatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa rabbuka maqaman mahmuda, pada derajat yang terpuji. Nah, namun dengan demikian tetap kita orang yang bertauhid, berakidah yang benar, semua itu adalah atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam lanjutannya masya Allah
kana wa man lam yasha lam yakun. Artinya apa? Ma itu apa saja yang dikehendaki oleh siapa? Oleh Allah. Wujuduhu adanya, ya, masya Allah, apa saja yang dikehendaki oleh Allah, wujuduhu adanya, karena maka ada. Apa yang dikehendaki oleh Allah karena wujud. Wa malam yasha lam yakun. Dan apa saja yang tidak dikehendaki oleh Allah adanya, lam yakun, maka tidak akan ada. Nah, ini juga harus kita yakini dalam konteks tauhid dan akidah yang benar. Apa yang dikehendaki oleh Allah ada. Wa malam yasha lam yakun, maka yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak ada. Maka manfaat itu datangnya dari Allah. Kan ada istilah, kita ini tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak madarat. Yang mendatangkan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah bertauhid tidak akan takut sama siapapun. Ya, dalam pengertian hakikat tauhid maksudnya, ya. Tidak akan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam penjabaran selanjutnya itu ada sifat al-khauf, ada sifat ar-raja. Sisi lain kita ada perasaan takut, tapi juga harus ada perasaan mengharap. Karena kalau takut terus down, mengharap terus males. Jadi harus antara khauf, takut dan roja itu balance. Cek anak kurang air tong sok takut wae atuh, karena jadi penakut, gak berani. Tapi jangan mengharap mulu, jadinya males, mengharap aja. Nah, kepada rahmat Allah amanahnya apa? Ar-raja mengharap rahmat Allah. Kita nih pingin banget mendapatkan rahmat Allah, karena semua juga atas rahmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang kita miliki itu hakikatnya adalah dari Allah. Sababnya kita kerja, ya. Sababnya karena Pak Dulil ngasih, ya. Sababnya itu makanan dari Pak Togar, ya. Korma sebetulnya dari adalah kerja lewat saya gitu. Ya, hakikat semuanya dari Allah, karena kehidupan pun yang mempunyai kehidupan adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mengharap rahmat Allah, jangan-jangan kita tidak mendapat rahmat. Bahkan ke surga pun itu karena rahmat Allah. Tapi juga harus takut apa? Takut intinya mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau antara roja dan khauf ini seimbang, maka akan balance. Balannya apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita takut terhadap Allah, maka menjadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut di sini bukan pengertian takut ke manusiawi. Kalau takut sama harimau ya kabur. Ya jangan mendekat ke hutan yang banyak harimau. Umpama, ya. Kemarin ada kejadian di Tutul, warta-warta nih, sekalian bantu program Pak RW, ya. Ada agak nggak nyaman, agak nggak aman kapling kita, ya. Siang lagi sebelum duhur kejadiannya. Terus juga ada di radar itu teman saya alumni haji 2017, ya, temennya warungnya ditodong, ya. Kemudian berita yang tidak enak sore ini, Pak Togar alumni umroh kita yang dari Subang itu dibantai, dibunuh. Ya mungkin yang lihat TV-nya, saya sayang tidak lihat TV. Itu semua penodongan, Pak. Takut, iya. Nah, takut di sini kepada Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjauh. Kemudian ya hati-hati, ya waspada. Pak RW di grup RW sudah mengumumkan semua keamanan siap siaga, kata Pak RW. Itu satu ikhtiar kepada Allah, bukan menjauh, tapi kita semakin taqarrub. Nah, ini takutnya bukan takut lari, tapi takut taqarrub, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Samalah dengan zaman wabah ini,
bukannya menjauh kepada Allah, tetapi harus semakin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa. Berbeda dengan takut kepada manusia, sama orang jahat. Ya hati-hati, ya teliti, ya waspada, ya jauhi. Itu makna takut. Nah, kembali kepada teks masya Allah kana wa man lam yaksha lam yakun. Kenapa? Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula tu orang nodoyo sumingkri itu bahasa Jawa. Sumingkri itu artinya apa? Orang nodoyo ngalakoni kekuatan gitu. Atau mensumingkri ing kejahatan, artinya tidak ada daya dan kekuatan lah melaksanakan ibadah itu. Dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah itu kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu sifat al-ali yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Intinya kalau bahasa tewalakaya, tedaya, tewalakaya, cek orang Sunda cek bahasa kita tidak ada daya dan kekuatan. Daya dan kekuatan itu adalah pemberian hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa ngomong megang mic nih. Ini kan daya dan kekuatan dari Allah. Pak Dulil megang kitab, daya dan kekuatan Allah. Dari rumah ke sini, daya dan kekuatan Allah. Pak Dulil ke Bandung ada acara keluarga, daya kekuatan Allah. Hadir lagi ke sini, daya kekuatan. Ada rencana mau nikahin. Itu semua. Sampai Pak Edi nanya kapan, belum tahu saya itu. Jadi nyinggung ke sini ya. Nah, jadi tidaknya semua daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memaknakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kata para ulama, ketika kita menghadapi sesuatu yang dianggap berat oleh kita, berat, nah baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sesuatu yang dianggap berat kita kembalikan saja sama yang memberikan daya, yakni Allah, kekuatan yakni Allah, ketidakberdayaan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam kekuatan kita tetap dalam ketaatan, dalam kesakitan kita tetap dalam kesabaran. Inilah realisasi hasil dari la haula, bukan sebaliknya. Ketika kuat kesombongan, ketika ketika lemah malah bukan sadar keangkuhan. Maka inilah yang tidak memaknakan tauhid dan akidah secara benar. Kita minum obat pil kita jadi kuat badan. Apa karena pil kita? Menurut masya Allah karena wa malam yasallam yakun. Menurut konteks kajian yang kemarin fa'alul lima yurid. Menurut kajian Allah punya sifat iradah, kehendak Allah tidak bisa dipaksa oleh kita. Wa malam yasa, wa malam yas, apa tadi? Masya Allah karena apa yang dikehendaki oleh Allah ada. Wa malam yasa lam yakun. Kalau tidak Allah berkehendak maka tidak ada. Dikuatkan lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau gitu pil kita tuh hanya syariat saja. Karena ada orang yang makan pil kita tapi tetap itu sehat. Sehatnya kunaon? Ya tidur. Oleh karena itu obat itu hanya sarana ikhtiar. Berobat itu juga sarana ikhtiar. Karena Islam juga tidak mengajarkan kita teh cicing wae keur diuji. Sakit itu cicing wae, mencet orang Bandung ngajedog wae, entong kudu ikhtiar. Ya, bodoh bisa berubah dengan ikhtiar. Kalau lama-lama belajar mah jadi bisa. Rizki ya ikhtiar, dan rizki sudah ditabur oleh Allah kemarin dijelaskan. Kita ikhtiar mencari rizki. Berbagai macam orang bekerja dalam status sosialnya yang terima dengan lapang hati. Da eta pamilihna kahayangna, tapi aya juga yang bekerja tidak sesuai bidangnya, ya juga nikmatin aja. Karena semuanya berawal bukan daripada kehendak kita. Nah ini kalau sudah kesini luar biasa. Maka ketika sakit wajib berikhtiar. Jangan sampai begini, aku maha Allah udah. Itu salah. Kan ada satu aliran dakwah Pak Dulil ya. Ninggalkan pamajikan, ninggalin anak, ninggalin istri, 7 poe, tinggal nanya di ayat 7 poe maka Bandung di Garut. Anu 40 hari itu Kalimantan, Aceh gitu. Lebih dari 40 hari Singapura, Hong Kong, bahkan ada teman saya sampai ke Inggris. Tukang sol dakwah sampai ke Inggris. Saya lulusan S2 baru ke Hong Kong, dia kalah ke Inggris. Luar biasa.
Ayah babaturan di Cibatu nih, orang Cibatu pada nonton. Oi orang Cibatu, halo apa kabar? Salam dari MDA. Itu di Genteng Pacingnya, Yun, Iis, Neng Iis, Kang Wahyudin di Tiara Kuda. Di Genteng Pacing ada namanya Pak Irin, anaknya di Alia, teman kita masuk ke kebun jeruk. Di sini tukang kasur di Kober. Masuklah aliran kebun jeruk Pak Toga. Wow, ngadak jenggotan. Jenggot, celana ngatung, bajunya kayak gitu, tapi dia bukan aliran Wahabi. Kebun jeruk itu satu aliran yang pusatnya di Pakistan, India, ya. Dia hanya berdakwah, ngajak orang supaya sholat, ngajak orang supaya benar. Tidak ada kaitan fikih, kunut hayu, teu hayu, mana nama tahlil pandelana berkat pangduluan, gitu. Alus eta teh, ka masjid, abring-abringan, breng gitunya, ke masjid minta izin panitia selama 7 hari bawa kompor, ternyusahkan orang lain kompor. Dulu di Asakrin pernah ya, sampai kotor itu Asakrin ya Pak. Cing Bapak inget tuh, zaman saya seksi dakwahnya itu kalau pagi pada jemur pakaian di kapling ukuran masjid Asakrin, ayo itu tercocoknya jadi rujin tinggalin aja. Jelema nama cicing aya da ieu mah udah urang mah teu minta dahar ka tetangga, teu nyusahkeun tetangga, keliling ke rumah-rumah termasuk rumah Pak Halim almarhum, Pak Askohar almarhum diketok, assalamualaikum Pak Haji, umur sudah segini sholat ya, gitu cuma gitu doang, tiap rumah didatangi gitu. Jadi dia enggak terikat mana. Kalau menurut itu mah bagus. Ya dakwah, cuma mungkin dari ketika meninggalkan keluarganya saya yang kurang cocok. Kenapa jawabannya tadi? Nah, ya Allah, makan minum anak itu sudah tanggungan Allah. Udah Allah yang ngurus kita dakwah. Belum kemana-mana sampai ke Inggris. Iya, ya Allah, saya di sini mungkin kurang. Saya kalau menuduh sesat dari dulu anti. Jangan gampang menunjukkan sesat sebelum ada dalil atau fatwa MUI yang jelas. Gak berani. Bagi cuma kurang cocoknya di sini saja. Anak hiji, istri hiji, ditinggalkan 7 poe mah aduh dosa euy. Itu kami dia datang tinggalkan dari teangan sekali-kali. Kalau ingat bae cenah abah ingat ka budak boga budak awal mah tidak kitu kami oke. Lain ka budak bae ka bojona ge ka indung sareula teu dakangannya. Nah, eta patogar yang asli itu doang. Tapi dia tawakalnya luar biasa, Pak. Pak Galuh itunya Pak Galuh enggak? Pak Gito. Tapi itunya luar biasa, apa namanya? Tawakalnya itu. Dah Allah. Heuh da geuning hirup istri jeung anak teh harirup sakarola. Ya wallahu alam. Tapi yang jelas di sini ternyata dakwah Nabi tidak seperti itu. Karena Nabi itu berdakwah setelah kekuatan ekonomi ada. Siapa yang menopang ekonomi? Siti Khadijah. Siapa yang menopang ekonomi? Ya Sayyidina Utsman. Jadi Nabi itu berdakwah bukan tanpa bekal, kuat. Dari sisi politik kuat, dari sisi ekonomi kuat, dari sisi ide kuat. Jadi Nabi berlaga ke medan perang bukan tanpa bekal, semua sudah siap. Sehingga Allah memberikan pertolongan walaupun jumlah 300-an di perang Badar, kafir itu sampai ribuan, kalah. Kenapa? Karena kekuatan la haulanya itu, karena kekuatan imannya itu, karena bersatunya itu, karena yakinnya kepada tauhid dan akidah sehingga bisa mengalahkan kebatilan. Nah, jadi ini kembali ke la haula wala quwata illa billahil aliyil. Dipastikanlah ya, orang jangan merasa kuat sekarang, tunggu aja beberapa tahun lagi atau beberapa waktu lagi. Kenapa? Yang la haula wala quwata itu bakal ada kekuatan, nanti akan ada kelemahan. Tapi orang yang lemah sekarang yang di bawah jangan merasa kecil hati. Kenapa? Karena ada ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya'u biyadikal khair. Yang memberikan kekuasaan ada di atas Allah. Tapi ingat, Allah juga kuasa mengembalikan ke bawah. Kan tidak sedikit cerita banyak yang tadinya banyak duit jadi sengsara.
yang tadinya punya pangkat jadi hilang pangkatnya, jabatannya, banyak contohnya. Nah, oleh karenanya memahami tentang konsep tauhid dan akidah dalam makna asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah itu yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah dan seterusnya, sampai kepada makna fa'alul lima yurid, bahwa Allah itu berbuat sesuai kehendaknya. Masya Allah, karena harus yakin apa yang dikehendaki oleh Allah ada, wa malam yasha lam yakun, yang tidak dikehendakinya maka tidak akan ada. Maka dalam hadis manjada wajada, bertentangan gak dengan hadis? Kita tuh harus keyeng, kalau kita keyeng pasti ada. Manjada wajada, kalau kita belajar terus pasti bisa, kalau kita bekerja terus pasti punya rezeki, gitu ya. Kalau kita berupaya terus pasti hasilnya juga ada, cuma harus sabar. Kenapa? Karena semuanya itu tidak bisa memaksa atas irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Ya, kemudian di selanjutnya nih, mausufun bi kulli kamalin munajjahu an kulli naqsin. Allah itu disifati oleh sifat-sifat kesempurnaan dan Allah disucikan dari segala sifat kurang. Laisa kamislihi syai'un, Allah itu beda dengan semua makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat. Allah disifati oleh sifat kesempurnaan. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi atau pemahamannya orang-orang Yahudi yang menyangka Uzair tidur 350 tahun itu adalah nabi. Karena nggak mungkin lah kalau manusia biasa tidur 350 tahun, nggak mungkin. Sehingga oh ini nabi, padahal bukan. Biasa. Ya, karena ada kekuatan Allah sehingga bukan, maksudnya dianggap anak Tuhan. Nggak mungkin tidur 350 tahun kalau bukan anak Tuhan. Nah, kita harus mensucikan dari itu. 7 pemuda Ashabul Kahfi yang ditungguin anjing satu itu kan juga sama tidurnya lama. Oh, ini bukan orang biasa, ini anak malaikat mungkin kata mereka. Bukan. Sampai Nabi Isa pun dituhankan. Ya, kenapa? Ya keyakinan batin. Saya pernah belajar ini Pak dulu agama-agama besar di dunia. Ya, agama Zoroaster, itu penyembah api, penyembah matahari. Munculnya agama bumi kita belajar Pak Togar. Jadi agama samawi wahyu 3, Islam, Yahudi, Kristen, itu sebenarnya wahyu. Agama wahyu awalnya kan Nabi Daud, Nabi Isa, wahyu. Islam kan terakhir. Tak ada agama bumi yang diproduk oleh manusia hasil daya cipta. Siddhartha Gautama merenung, dia anak raja kan kalau ada sini. Karena melihat rakyat yang sengsara, rajanya openan dengan orang tekan bersusah makan zaman ayeuna teh nya. Ngajerit ayeuna teh. Karena ngajerit ku nya anak raja teh turun ka urang atuh si Siddhartha Gautama. Neleuman hate jelema nu kecorowokan ku lapar teh. Neleuman jelema nu katipu ku bakso teh. Siddhartha Gautama kan gitu, Pak. Neleuman jelema nu ngadahar tol, neleuman jelema nu ngadahar Cikampek gitu. Neleuman kunaon sababna nih sengke rakyat lapar kunaon. Akhirnya Siddhartha Gautama keluar dari kerajaan nyungsep dina gua. Samadhi. Nah, sehingga antara Buddha sama Islam itu ada kesamaan. Nabi juga sama. Lieur ningali umatnya di Korea sebelah garelo lari ka gunung Gua Hiro kan. Nyempot nabi di gua, nyempot. Nyempot maksudnya merenung. Maka ada ulama al-hikmah, maaf saya suka jarak ke ulama. Itu di rumahnya Watogar suka ada di kamar khusus ada lubang ke bawah. Jadi bikin lubang sendiri. Untuk apa? Ya untuk itu. Salah nggak? Ya nggak salah. Ada orang nggak ada musyrik di situ. Untuk menyepi, merenung, mentafakuri kemahabesaran Allah. Nah, Siddhartha Gautama begitu. Rasulullah juga begitu. Saya waktu ke Benteng Ratapan di Yahudi sama dengan orang yang dimultajam pada hari itu. Cuma doanya yang beda. Saya kan udah, malah saya juga kira di Benteng Ratapan, tapi menyebutnya sama Allah, bukan Yudais Kairot kita. Oh sama, yang beda apa? Tauhidnya. Mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka tidak mensucikan Allah. Yakin disinilah kerajaan Sulaiman, bahkan tongkatnya pun masih ada.
maka sampai kiamat pun sebelum kiamat tidak akan beres Yahudi itu, karena mereka yakin. Nah, orang Islam juga yakin, tapi sudah dihapus ajaran itu oleh Islam. Mereka belum. Muhammad kan anaknya dari Hajar. Hajar kan orang hitam, Buddha. Siti Hajar bangsawan. Kan masalah gitu dong Pak Doril. Sehingga kalau Nabi Ismail itu turunan bangsawan. Kalau dari Ismail, Ishak. Karena ibunya Siti Sarah, bangsawan. Siti Hajar budak kuliah, budak hitam. Makanya Nabi Muhammad, gara-gara dari situ aja sebetulnya mereka tuh tidak mau menerima Islam tuh. Awalnya kata orang Nazaret, yang layak tuh Nabi Isa. Ya kata orang ini yang layak adalah Nabi yang turunan dari Isa. Kebetulan Allah itu dari Ishak tuh banyak menurunkan Nabi gitu ya. Dari Ismail putus, muncullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada unsur keturunan darah biru sama darah merah. Nah ini darah biru sampai sekarang gejala itu tuh sampai sekarang. Nah oleh karenanya orang yang masih terwarisi oleh sifat-sifat itu jelek. Yang terpenting ada. Kalau kita baca berjanji, maaf ya, kalau pas ada yang berdiri itu bahkan di Habib suka ada kayak goyang gitu atau apa. Ternyata di Yahudi juga sama, cuma beda tetap konsep tauhid. Jadi pada intinya hampir dalam tataran budaya agama itu hampir sama. Yang beda hanya di tataran tauhid. Kita mentauhidkan Allah, kita baca berjanji tidak mengkultuskan Rasulullah, karena semua di berjanji itu adalah mensifati kesempurnaan Allah dan mengakui Nabi Muhammad adalah sebagai Rasulullah. Nah mereka itu kotornya apa? Ya Isa sampai disangka anak Tuhan. Kalau gini mah anak Tuhan. Tapi beleguknya kenapa anak Tuhan dipancung kemaranehna oke kan beleguk deui ya tetenya cek urang beleguk. Nah gitu. Oleh karena itu kita wajib mensifati kesempurnaan sifat Allah. Jangan menuduh Isa itu anak Tuhan, jangan menuduh Uzair itu adalah anak Tuhan. Bahkan ada Yahudi baheula malaikat itu adalah dayang-dayangnya Allah. Kayak raja punya selir gitu gantian. Masa Tuhan begitu ya? Maka saya pernah nonton Pak Togar, mohon maaf saya waktu sebelum kebakar tuh bioskop di mana tuh di Jogja ada film Hollywood tentang Nabi Musa gitu ya. Tapi kok melakukan nggak senonoh ya, yang bikinnya juga orang Amerika. Saya pernah iya benar. Ini film menyesatkan. Ten Commandment masa Nabi Musa yang bikinnya orang Amerika. Saya penasaran pengen lihat. Iya benar ya. Oh, emang yang bikin mereka. Nah, kita harus membersihkan sifat-sifat seperti itu. Kepada Nabi juga demikian. Nabi kan disucikan dari sifat kotor bangsa kemanusiaan. Nabi tidur iya, Nabi sakit iya, tapi tidak sakit seperti kita. Nabi tetap sakitnya itu dalam peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'radul basyariyahnya ada ya, sifat kemanusiaannya ada, tetapi Nabi punya keistimewaan disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kasus turunnya ayat 1 surah At-Tahrim, cobalah menonton ngaji tafsir, bahaya itu Pak Dolil. Nabi kan ngabaeudan ka sebagian istrinya. Poe ieu Nabi datang ke Halimah, poe isuk ke Maimunah. Kayak ini ke Siti Aisyah. Yang lain tuh ngasihnya enak-enak, madu. Yang ini ngasihnya air putih. Nabi sering datang ke siapa? Yang ngasih madu lah secara manusiawi. Yang istrinya ngasih air putih. Ayo kita boikot aja nih suami kita. Kenapa? Habis kalau air putih dia sebentar di sininya, ternyata lama dia ngasih madu. Akhirnya diboikot Nabi oleh istri-istrinya. Tuh riwuhnya banyak istri tuh di sini Nabi aja riwuh, apalagi Pak Dolil. Nabi juga pusing banyak istrinya, apalagi kita. Ada ayatnya Ustaz, lihat aja surah 1. Surah 66 ayat 1, baca di asbab nuzulnya. Akhirnya diboikot, Nabi datang besoknya. Kunaon cenah aya teu ngomong, teu naon pamajikan jam dulu. Jam dulu kompak tuh. Tapi yang ke madu mah enggak, kayak gitu lah kumaha gitu ya. Akhirnya didiemin. Akhirnya sampai Nabi ngomong, kalau gini caranya, saya sudah tahu sebabnya, karena si Ono ngasih madu. Saya bersumpah hari ini
mulai hari ini tidak akan minum madu selamanya. Allah langsung turunkan ayat 55 tuh harim Allah. Kenapa kau mengharamkan apa yang Allah yang negur. Nah kalau Ustaz Rahmat siapa yang negur? Nabi mah oleh Allah. Itu artinya Nabi dipelihara. A'radul basariyahnya ada, tapi oleh Allah dipelihara dari sifat-sifat buruk manusia. Tapi itu jangan menyangka Nabi jelek, bukan. Itu pelajaran buat kita. Gitu ya. Kan waktu hadisul ifki juga tuh, waktu Nabi dari Madinah ke Mekah, kemudian sebelum sampai Mekah, sampai ada asbab kenapa kita harus mikot di Tanim. Siti Aisyah kan, Siti Aisyah pengen ke ya Bang Hajat lah, nggak ada yang nanti diantar oleh sahabat Nabi laki-laki. Ada yang lihat orang yang sangat benci sama Nabi. Apa beritanya? Aisyah serong, Aisyah selingkuh, rame di Mekah. Sampai ke Mekah Abu Bakar diam, nggak mau ngomong. Nabi pun terpengaruh, nggak mau ngomong sama istrinya, dibiarin itu Aisyah. Sampai Aisyah lari ke Abu Bakar, Bapak saya izin di dia, kenapa suami tidak negur, kenapa ya? Mungkin percaya sama berita orang nih, saya gini, padahal itu nganter doang, nggak ngapa-ngapain. Itu fitnah. Nah, kita harus mensucikan termasuk yang begini kepada Nabi juga sama. Nah, akhirnya kan oleh Allah juga diselesaikan. Oleh karenanya tauhid atau akidah yang kita kaji ini akan membentengi dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Sudah 9 kurang 15 sesuai perjanjian kita ya. Sampai di sini. Mohon maaf yang mengikuti ngaji lewat live karena pelaturan Pak Dulil, Pak Togar sini jam 9 malam kurang 15 harus off ya. Kita lanjut lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma iftah lana abwaabal barakah wa abwaabal quwwah wa wassalamah wa wasihat. Ya Allah, bukakan pintu keberkahan kepada kami, kesehatan, kekuatan. Berikan keberkahan dari kalimat-kalimat suci yang kami baca, tahlilnya, takbirnya, tasbihnya, ayat-ayat Al-Qur'annya, salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan wasilah keberkahan umur kami, rezeki kami, keluarga kami, anak-anak kami, hajat kami, juga bagi saudara kami yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Yang wafat diterima iman Islamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak. Aduh. Terima kasih Pak Ustaz Awal Masuk yang menyampaikan kajian materi itu dengan doa. Insyaallah menyampaikan hal ini dapat dimengerti dengan mudah oleh jemaah, nantinya dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah tetap diberikan kesehatan, Allah tetap diberikan kekuatan, tetap diberikan iman, sehingga kita dapat mengikuti acara ini setiap malam Jumatnya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu korma katanya, kirim korma. Mama Iim, hatur nuhun Mama Iim. Mudah-mudahan kita nanti sama Pak Togar ya ke Cibatu ya. Kita nengok madrasah kita insyaallah tar ya. Ibu Entin, Supriyatin, hatur nuhun. Ulianti, Kamil Maulana, Kamil Maulana mah orang dia